Shalom, selamat pagi teman-teman, saudara-saudari. Kita akan bertemu lagi di hari ketiga Sahabat Yesus Cinta Alkitab. Kita mau mulai pertemuan kita dengan berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk tidur yang lelap yang cukup kami miliki malam tadi. Dan untuk pagi yang indah, kehidupan baru yang kami miliki. Kami percaya, kami berkatakan kesehatan, kekuatan, berkat untuk kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga siap untuk mendengar firman Tuhan. Persiapkan telinga kami. Biar iman kami terus diperbaharui. Terus bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus sertai kami. Hari ini topik bebas, saya akan berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan lagu ini. Dapat dalam Yesus, haleluya. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Haleluya, Dia jawaban hidup kita, saudara. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Thank you Jesus. Ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Thank you Jesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam banyak kekelaman. Oh Jesus, thank you. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Puji Tuhan, Yesus jawaban hidup kita. Oh, thank you Jesus. Begitu banyak persoalan, kesusahan, problem yang kami alami, tapi semua Tuhan adalah dari iblis yang hendak mencobai kami, mengambil kuasa daripada yang sedang Kau siapkan, yang Kau berikan kepada kami. Hidup adalah pilihan saudara. Saudara mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, atau hidup mempersilahkan iblis untuk mengambil damai sejahtera daripada saudara. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Amin. Bersama Dia hati
tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun. Oh, no one, Lord, but you, Jesus. But you, Jesus, you are the answer of our life. Thank you, Jesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah karya Roh Kudus. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan satu lagu yang lain, tapi tiba-tiba lagu ini yang muncul. Hidup dipimpin oleh Roh, kita serahkan kepada Allah kemana kita mau dibawa. Haleluya. Hidup dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Yang sudah siap dengan Alkitabnya bisa dibuka. Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Apa itu hidup dipimpin oleh Roh? Ada beberapa manfaat atau hasil yang kita dapatkan kalau kita hidup di dalam Roh. Dan kita memiliki Roh di dalam hidup kita, dan kita di setiap perbuatan kita menurut kehendak Allah di dalam Roh-Nya. Yang pertama, kita akan dimampukan untuk melakukan semua pelayanan kita. Tak ada satu pun pelayanan yang kita lakukan dapat kita lakukan kalau tidak mempunyai Roh Allah di dalam diri kita yang akan memimpin kita. Kita tidak bisa memulai suatu pelayanan dengan keinginan kita sendiri. Mungkin bisa, tapi akan terlihat nanti hasilnya. Ya, apakah akan panjang ataukah membawa efek kepada orang lain. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh, setiap pelayanan kita akan Tuhan berkati. Jadi dengan dipimpin oleh Roh, kita dimampukan untuk melakukan pelayanan. Yang kedua, untuk overcoming the influences of passion and sins, yaitu mengatasi pengaruh dari nafsu. Passion di sini di negatifnya ya, bukan yang positifnya, yaitu nafsu dan dosa. Yang ketiga, berjalan di dalam iman di bawah arahan Allah, dalam Inggrisnya walking by faith under God's direction. Itu juga manfaat dari dipimpin oleh Roh. Kita akan dibawa berjalan di dalam iman ke sesuatu yang diarahkan oleh Allah atau dalam pimpinan Allah. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Kalian bisa baca. Ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Rohku. Terimalah Rohku. Apa artinya ini? Berarti kita sudah menerima dan memiliki Roh Allah, Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itu dihembusi, yang mengembusi mereka. Jadi Roh Allah itu yang sudah Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang Allah sendiri hembuskan kepada kita. Setelah menerima Roh Allah, apa yang terjadi? Ayat 23. Saya hanya baca bahasa Inggris, tapi coba buka ayat 23. Di ayat 23 saya sudah tulis di sini, saya jadi tidak buka Alkitab lagi ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dari tadi Yohanes 20 ayat yang 23 ini. Apa maksudnya ayat ini? Engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
dan engkau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti ada kuasa ya. Setelah menerima roh Allah dan menghidupi roh itu, berarti kita memiliki nafas kehidupan dari roh Allah. Jadi roh Allah yang sudah diberikan itu harus dihidupi dengan ucapan, perkataan, dan tindakan. Seperti dalam ayat berikutnya yang tadi saya sudah bacakan, ayat 23, ya, dikatakan kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tapi kalau kamu katakan dosamu tetap, dan itu akan tetap, berarti ada kuasa dari perkataan kita, dari mulut kita. Apa yang mulut kita ucapkan akan terjadi karena adanya roh Allah yang sudah Tuhan hembuskan kepada murid-muridnya waktu itu dan juga kepada kita, murid-murid Tuhan Yesus pada zaman akhir ini. Kita mempunyai roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus yang sudah dihembuskan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Hidup dipimpin oleh roh berarti mempercayai ada kuasa di dalam kita untuk memperkatakan sesuatu dan sesuatu itu terjadi. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam iman kita, di bawah pimpinan dan arahan daripada Allah. Kita lihat Mazmur 51 ayat 1-19. Nanti kalian bisa baca sendiri. Mazmur 51 ayat 1-19 dikasih perikop pengakuan dosa. Ini tentang pengakuan dosa Raja Daud ya. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Ayat 10 saya ambil. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Dia meminta Tuhan mentahirkan hatinya dan memperbaharui batinnya dan memberikan dia roh yang teguh. Jadi hidup di dalam roh adalah tentang merendahkan hati, meminta pengudusan dan pemurnian hati supaya batin kita terus diperbaharui, terus diteguhkan oleh Roh Kudus. Jadi hidup di dalam roh adalah tentang merendahkan hati ya. Ini cerita tentang, sekali lagi tentang Raja Daud yang menyesali segala perbuatannya. Dan dia menuliskan Mazmur ini. Mazmur 51 ayat 1-19 yaitu tentang pengakuan dosanya. Ayat 10 tadi saya sudah bacakan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharui batinku dengan rohmu yang teguh. Sekarang kita baca ayat yang ke-11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Seperti Daud, kita juga rindu supaya roh kudus yang sudah Allah berikan, Tuhan Yesus berikan kepada kita ketika dia hembuskan itu kepada kita, tetap di dalam kita. Tidak diambil daripada kita, tidak keluar dari hidup kita. Ketika kita hidup di dalam roh, kita punya suatu kerinduan dan keinginan untuk tetap memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kerinduan untuk kita tetap lekat dan lekat kepada roh itu, supaya hadirat Tuhan tetap kita rasakan setiap waktu. Kita perlu hidup dipimpin oleh roh seperti permintaan Raja Daud, supaya roh Allah jangan diambil daripadanya. Supaya kita bisa mengatasi pengaruh-pengaruh nafsu, segala godaan, dan dosa. Kita memerlukan Roh Kudus untuk mengatasi pengaruh-pengaruh nafsu kita dan dosa. Kita lihat ayat berikutnya, Kisah Para Rasul 11 ayat 8. Kalau mau dibuka Alkitab, Kisah Para Rasul 11 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada Kisah Para Rasul 13 ayat 14. Kita baca Kisah Rasul 13 ayat 4, bukan 14, maaf. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Lihat ini, dua ayat ini jelas sekali. Dengan kuasa Roh Kudus, kita diutus ke segala bangsa. Juga di Kisah Para Rasul tentang pelayanan Paulus dan Barnabas. Mereka pun disuruh Roh Kudus ke suatu tempat untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Hidup dipimpin oleh Roh berarti kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi, dan kita mau taat kemanapun kita diutus. Ingat bahwa dengan kuasa Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh, kita dimampukan, dikuasakan untuk melakukan pelayanan atau ministry dan menjadi saksi. Kita baca lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ayat 17, Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat. Dan orang-orang mudamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Hidup dipimpin oleh Roh akan memampukan kita, orang tua kita, keturunan kita, setiap orang. Firman Tuhan katakan, semua orang akan dicurahkan Roh Kudus itu kepada mereka. Kita orang biasa, orang awam, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, untuk bernubuat, untuk mendapatkan penglihatan dan mimpi-mimpi. Untuk apa? Kalau kita tanya, buat apa sih nubuatan, penglihatan, mimpi-mimpi ini? Apa fungsinya? Yang pertama, itu untuk menunjukkan kuasa Allah. Supaya orang yang tidak percaya atau belum percaya bisa diberikan satu penglihatan, bisa dipertunjukkan kuasa Allah, sehingga mereka boleh melihat dan boleh percaya. Kita orang yang sudah percaya, kita tidak perlu melihat. Kita percaya karena iman, bukan karena melihat. Tapi ada juga manusia-manusia, orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya. Mereka mau melihat dulu, baru percaya. Karena itu nubuatan, penglihatan, mimpi-mimpi dari kita yang sudah diberikan dan akan diberikan oleh Allah kalau engkau meminta. Roh Kudus akan diberikan supaya kita mendapat penglihatan, nubuatan, dan mimpi-mimpi. Untuk apa? Supaya kita bisa share kepada orang lain dan orang yang belum percaya bisa melihat itu. Oh, apa yang engkau nubuatkan ternyata terjadi loh dalam hidup saya. Itu suatu kesaksian, saudara. Biar mereka percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang menyelamatkan. Bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia tetap memberikan kuasa kepada kita. Yang kedua, untuk memperingati orang-orang lain yang belum percaya itu, dan memberikan tanda kepada mereka juga. Ya, tadi yang pertama juga untuk menunjukkan kuasa Allah
Dan dari tunjukkan kuasa ini kepada mereka, biar mereka buka hati, buka mata mereka, supaya mereka percaya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Yang punya Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku, dan mereka akan bernubuat. Kalau tadi roh dicurahkan Allah kepada semua orang, dan ini spesifik ya, ke atas hambaku laki-laki dan perempuan. Hamba di sini berarti pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, pastor, pendeta, siapapun yang mau Tuhan pakai untuk melayani Dia. Tuhan akan memberikan roh Allah yang memampukan mereka dan kita untuk bernubuat. Dan kita sebagai pelayan, hamba, pekerja Tuhan, kita diberikan kuasa untuk bernubuat ya. Untuk apa nubuatan lagi? Kalau tadi untuk semua orang ya. Diberikan kuasa itu, Roh Kudus itu untuk semua orang, menunjukkan kuasa Allah, juga membuat orang lain percaya. Ada lagi, kenapa kita harus bernubuat, manfaat dari nubuatan. Kita akan mengetahui rencana Tuhan. Dari nubuatan, kita akan mengetahui rencana Tuhan. Juga untuk memberi kepastian akan masa depan kita. Nubuatan juga menolong kita untuk berjaga-jaga. Nubuatan memberikan kita motivasi, memberikan kita nasihat, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, dan juga memberikan kita untuk melihat masa depan. Jadi nubuatan yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan adalah untuk hal-hal tersebut. Jadi bukan untuk menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu bukan nubuatan ya, itu ramalan. Ramalan biasanya diambil dari masa lalu. Kamu mau tahu apa yang orang yang sudah meninggal katakan atau mau perkatakan kepada engkau? Untuk apa kita mendengar orang yang sudah mati? Untuk apa kita tahu apa yang sudah mati? Atau dari apa yang sudah mati? Kita mau tahu apa yang ada di depan kita. Ramalan pun bisa mengatakan tentang our future, masa depan kita. Tapi saudara, nubuatan di dalam Roh Allah bukan ramalan. Nubuatan akan terjadi. Jadi bagi kita percaya bahwa nubuatan bukan untuk menakut-nakuti. Jadi kalau ada unsur ketakutan dari seseorang yang mengatakan ini nubuatan saya buat kamu, itu bukan nubuatan, itu ramalan. Nubuatan tidak meresahkan. Nubuatan tidak melihat ke belakang. Jadi kita harus punya discernment of spirit ya. Roh yang bisa membedakan manakah itu nubuatan, penglihatan mimpi dari Roh Allah, atau ini ramalan-ramalan orang dari dunia. Nah, kesaksian saya, saudara, saya sudah ada beberapa orang yang bernubuat kepada saya. Nubuatan salah seorang pastor yang mengatakan bahwa you are a glory carrier, bahwa saya adalah pembawa kemuliaan Allah. Kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Puji Tuhan. Dan beliau juga lebih lagi mengatakan bahwa saya akan lebih dari seorang jenderal. I am more than a general. Saya tidak mengerti apa maksudnya, tapi hikmat Tuhan berikan kepada saya. Saya tangkap nubuatan ini, saudara. Ketika beliau mengatakan saya lebih dari seorang jenderal, itu memberikan hikmat bahwa saya bukan lagi prajurit yang menunggu perintah, tapi saya seorang jenderal yang punya otoritas untuk memerintah.
terutama memerintah kepada kuasa kegelapan untuk keluar dan pergi. Puji Tuhan, saya tanggapi saudara nubuatan ini. Saya ucap syukur. Saya pembawa kemuliaan Tuhan. Saya lebih dari jenderal. Karena saya tidak lagi mau diperintah oleh dosa. Saya tidak mau lagi diperintah oleh iblis. Saya mau memerintah. Saya punya otoritas untuk memerintahkan kuasa gelap dan dosa untuk menjauh di dalam nama Yesus. Saya punya nubuatan yang kedua dari seorang pastor wanita yang cukup terkenal di Australia. Beliau bernubuat kepada saya, "You are the righteousness of God in Jesus Christ." Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Terus beliau lanjutkan, jangan katakan, no more saying you are not worthy, you are not good enough, you can't do that. Jangan katakan lagi saya tidak layak, saya tidak cukup pandai bicara, saya tidak bisa melakukannya. Saya tangkap nubuatan ini. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Saya bisa melakukannya. Saya layak dan saya mampu. Dan ada satu lagi, pengajar pastor di Bible College bilang, be your own style. Jadilah gayamu sendiri. Saudara, ketika Tuhan, Roh Allah menggerakkan hati saya untuk mengadakan pembacaan Alkitab setiap hari seperti ini. Saya berargumentasi. Tapi setelah saya mendapatkan semua nubuatan ini, saya dikuatkan untuk terus maju, untuk memberitakan, untuk share firman Tuhan, supaya setiap hari kita mendengar firman Tuhan dan iman kita dikuatkan. Dan ketika pastor ini mengatakan be your own style, jadilah gayamu sendiri. Oh, saya waktu itu tidak tahu apa Tuhan. Saya mau di Facebook, mau di YouTube share firman Tuhan seperti apa, saya tidak tahu. Tapi inilah yang Tuhan berikan. Speak the word of God. Kita banyak mau membaca firman Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak bisa selesaikan, atau kita jadi malas karena terlalu rutin dan memboringkan begitu. Tapi setelah kita baca bersama-sama, kita percaya kita akan termotivasi untuk melakukannya setiap hari. Jadi dari semua nubuatan ini saya tangkap. Sekarang saya melayani dengan gaya saya sendiri. Tuhan berikan saya hikmat. Saya lakukan ini dengan gaya saya, dengan style saya. Saya rindu orang-orang untuk mencintai Alkitab, firman Tuhan. Saya rindu orang-orang yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dan yang belum percaya atau meninggalkan Yesus, mengenal Yesus dan kembali kepadanya. Saya juga suka memuji. I like to worship God. Jadi saya masukkan juga lagu dan saya nyanyikan sebagai pujian dan penyembahan kepada Allah yang heran, kepada Bapa Surgawi yang baik. Jadi percaya saudara, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, hidup kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kejutan kepada kejutan berikutnya, dan dari satu mujizat kepada mujizat selanjutnya. Caranya untuk mendapatkan semua itu, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Mari minta supaya Roh Allah dihambusi kepada saudara. Minta. Kedua, minta
supaya Allah mentahirkan hati saudara, memperbaharui batin saudara, supaya roh itu tetap tinggal di dalam saudara. Jangan takut. Yang ketiga, jangan takut untuk memperkatakan iman saudara, memperkatakan firman Tuhan. Ada kuasa dalam perkataan. Ada kuasa dalam perkataan. Katakan yang baik. Engkau mau sesuatu yang baik terjadi, biar itu keluar dari mulut. Yang keempat, jangan takut untuk bersaksi. Kemanapun engkau pergi, jangan takut untuk bersaksi. Dulu saya takut berbicara tentang Tuhan Yesus. Say Jesus name. Karena mungkin orang akan tersinggung, orang akan tidak menyukai kita. Tapi karena roh Allah yang ada di dalamku, sekarang saya berani. Saya ada boldness, keberanian untuk memperkatakan Yesus, nama yang ajaib itu. Jadi hati-hati juga saudara, jangan engkau swear atau sumpah serapah di dalam nama Yesus, nama Tuhan kita, nama penyelamat kita. Katakan Yesus dengan kesungguhan hati, dengan maksud yang murni, supaya orang lain mendengar nama Yesus dan percaya kepada nama itu. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Untuk orang yang sakit, taruh yang tangan kiri di tempat yang sakit dan tangan kanan angkat kepada Allah Bapa di sorga. Sebab dia sumber kekuatan, sumber kesembuhan itu. Hiaramata syarakaramasan. Bapa, bawa kami ke hadirat Engkau. Ketika hadirat-Mu ada, Bapa, roh-Mu di situ. Dan ketika roh Allah ada di situ, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat kesembuhan. Saat ini kami bicara kesembuhan Tuhan. Aku berkatakan kesembuhan untuk mereka yang taruh tangan kirinya di tempat-tempat yang sakit di tubuh mereka. Dan tangan mereka angkat ke sorga, minta kepada Engkau. Dan kami percaya dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus dan otoritas daripada Engkau Bapa, mereka boleh perkatakan dengan mulut mereka kesembuhan bagi tubuh mereka. Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia Allah penyembuh. Haleluya. Saat ini aku mau berdoa khusus Tuhan untuk Dita yang terkena penyakit gagal ginjal, yang mengalami Tuhan cuci darah dan terbaring di rumah sakit. Oh Bapa Surgawi, Engkau tidak pernah memberikan sakit penyakit. Sakit penyakit datang dari si iblis. Dan kami mau tolak di dalam nama Yesus. Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh sakit penyakit. Karena itu kami tolak roh sakit penyakit ini Tuhan. Kita boleh disembuhkan. Bangkitkan imanmu. Katakan, Yesusku baik. Yesusku menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam darah Kristus, aku sehat. Ada kesembuhan bagi engkau Dita. Dan bagi engkau yang terbaring di rumah sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dia Allah yang ajaib, sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari untuk saudara yang masih mencari pekerjaan dan membutuhkan berkat Tuhan untuk kehidupan sehari-hari, saya mau berdoa juga. Angkat tangan saudara kepada Bapa di sorga. Kita tahu kita sudah punya roh Allah, kuasa dan otoritas di dalam hidup kita. Tapi tetap kita mau mempermuliakan Bapa kita. Karena apa yang kita terima, semua kuasa yang sudah diberikan kepada kita, datang dari Dia. Jadi jangan lupakan sumber kuasa, sumber keajaiban itu.
Bapa, kami angkat tangan kepada Engkau. Kami percaya ada kuasa di dalam diri kami. Ada otoritas yang sudah Kau berikan. Tapi kami mau tetap rendah hati. Kami tetap mau memuja Engkau. Aku berdoa saat ini Bapa untuk setiap tangan yang terangkat kepada Engkau. Berkati Bapa. Mereka yang mencari pekerjaan. Kau bukakan jalan. Jadikan mereka Tuhan orang-orang yang rajin bekerja. Kau patahkan Tuhan roh kemalasan, roh gengsi. Apa yang bisa mereka lakukan, mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Aku percaya Bapa, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk mereka Tuhan yang tidak mampu, bukan karena kemalasan. Mereka sudah bekerja dengan rajin, tapi keadaan mereka Tuhan makin menghimpit karena situasi ekonomi sekeliling Tuhan. Bapa, Engkau punya banyak cara. Engkau punya banyak cara untuk memberkati mereka. Biar mereka Tuhan angkat tangan kepada Engkau, minta kepada Engkau, dan Engkau akan bukakan jalan Tuhan. Sehingga lumbung-lumbung mereka boleh selalu terisi. Minyak mereka selalu mengalir ke pundi-pundi penampungan mereka. Mereka tidak akan kekurangan. Tidak akan meminta-minta. Anak-anak Tuhan tidak akan meminta-minta. Tuhan, Kau ulurkan mereka yang mempunyai lebih untuk memberkati mereka yang kurang. Terima kasih Bapa. Engkau berkati saudara-saudara kami ini. Jangan mereka patah semangat. Jangan mereka hilang iman karena kekurangan. Tapi mereka lebih dekat kepada Engkau. Mereka lebih dekat kepada Engkau. Dan Roh-Mu mencurahkan berkat. Jasmani, makanan, minuman, kebutuhan sandang pangan kepada mereka. Oh haleluya. Jadi Tuhan, karena Engkau Allah pemberi. Engkau Allah penyedia. Engkau Jehovah Jireh. Amin. Doa yang ketiga, saya mau berdoa untuk kita yang mengalami ikatan kuasa kegelapan, kebiasaan-kebiasaan buruk, stres, ketakutan, dan segala macam perasaan yang mengikat saudara. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada kebencian. Mari saudara, kita buang semua itu. Kita mau Roh Kudus membersihkan hati kita supaya Dia boleh bertahta di dalam hati kita. Angkat tangan kanan ke atas kepada Bapa di surga. Tangan kiri di dada. Menyatakan kerendahan hati kita untuk minta pertolongan Dia. Bapa surgawi, Engkau Allah luar biasa. Kami ucap syukur Tuhan untuk Yesus yang sudah mati bagi kami. Ketika Yesus mati, Dia mengatakan, "It is done." Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua penderitaanmu selesai. Semua ketakutanmu, kekhawatiranmu, ikatan-ikatan dosamu selesai. Kami percaya akan kuasa Yesus. Kami percaya akan Roh Kudus-Mu yang sudah Kau hembuskan kepada kami untuk menghardik segala roh jahat di dalam kehidupan kami. Roh ikatan-ikatan yang tidak benar. Mereka masih percaya kepada tahyul. Mereka masih menyembah kepada hal-hal lain Tuhan selain kepada Engkau. Patahkan juga Tuhan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka yang masih suka pornografi. Mereka yang masih suka minum-minum. Mereka yang masih suka hal-hal lain yang tidak menyenangkan hati Engkau. Kami patahkan kuasa itu. Ada kegelisahan di dalam hati mereka untuk bertobat, untuk datang kepada Engkau.
Uramata shikaramasane. Bapa, biar Tuhan hati mereka digantikan dengan damai sejahtera daripada Engkau, dengan sukacita daripada Engkau. Tidak ada lagi kegeraman, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kebencian. Yang ada adalah kasih untuk tetap mengasihi musuh mereka. Sebenarnya kami tidak punya musuh, Tuhan. Mereka yang memusuhi kami, dan kami tetap mengasihi mereka. Oh, haleluya Yesus. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh akan mempunyai damai sejahtera, sukacita, dan dia akan mengalirkan ini kepada orang lain juga. Segala ikatan sudah dipatahkan, segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan sudah dipatahkan, segala kegeraman, kebencian, kepahitan sudah dilenyapkan. Sekarang yang tinggal di dalam Engkau adalah Roh Allah, Roh Kudus. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar Roh Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggal di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami terima Roh-Mu, kami hidupi, kami perkatakan. Haleluya. Immanuel, Allah berserta kita, dan Dia memberkati hari-hari saudara. Amin.